Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para sahabat saya sampaikan salam sejahtera. Mudah-mudahan tidak kurang suatu apapun, sehat selalu, panjang umur, dan murah rezeki. Alhamdulillah, pada kesempatan ini seperti biasanya kami ingin berbagi pengalaman tentang apa yang sudah pernah saya dapatkan, sedikit ilmu untuk bisa berbagi kepada teman-teman semuanya, khususnya kepada pemirsa yang setia di dalam channel YouTube ini. Oke para sahabat, ini saya sedikit sampaikan tentang bagaimana cara mentransfer energi sesuatu doa ke dalam suatu benda. Kita ambil saja contoh benda itu adalah batu akik. Apakah batu akik saja atau sejenis benda-benda lain bisa diisi? Bisa. Kita ambil yang paling mudah dan paling umum, yaitu dengan batu akik. Di dalam mentransfer ilmu atau amalan ke dalam suatu benda, yang perlu kita lakukan yang pertama, siapkan batu atau benda apapun yang sekiranya mau diisi dengan energi doa. Kemudian jangan lupa pakai wewangian yang non alkohol. Jadi minyak wangi apapun boleh, cendana, boleh misik, ataupun menggunakan minyak 1000 bunga dan lain sebagainya, asal tidak mengandung alkohol. Nah, kemudian setelah semua persiapan sudah kita lakukan, Anda bisa menjalankan, yaitu seperti biasanya diawali dengan sholat tahajud ataupun sholat hajat 2 rakaat. Boleh menggunakan sholat hajat 2 rakaat, kemudian sholat tahajud 2 rakaat. Akan tetapi pada saat Anda melakukan sholat hajat, setelah salam, terlebih dahulu Anda mengirim suratul Fatihah yang dikhususkan yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang nomor 2, Fatihah dihadiahkan kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan yang ketiga, kirim doa Fatihah ditujukan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita. Kemudian ditambahkan kepada suratul Fatihah ditujukan kepada orang-orang yang sudah mengijazahi daripada amalan tersebut. Setelah membaca suratul Fatihah yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan cara membaca istighfar, yaitu sebanyak 100 kali. Istighfarnya boleh istighfar yang pendek, istighfar yang panjang, silakan. Kemudian setelah membaca istighfar sebanyak 100 kali, lanjutkan dengan membaca sholawat Nabi. Nah, sholat Nabi bisa yang pendek juga bisa yang panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu boleh. Nah, kemudian setelah membaca sholawat Nabi, teman-teman baca suratul Fatihah lagi sebanyak 7 kali. Setelah membaca suratul Fatihah 7 kali, dilanjut membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Kemudian yang ketiga, baca surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat, baca suratun An-Nas sebanyak 7 kali.
Nah, setelah 4 ayat tadi, Fatihah, Falak, Al-Ikhlas, An-Nas tadi sudah dibaca sebanyak 7 kali masing-masing, maka tiupkan kepada benda yang sudah Anda persiapkan. Contoh tadi dengan menggunakan media batu akik. Nah, kemudian untuk menambah sesuatu yang sifatnya khusus, tujuan mengisi tadi untuk apa? Contoh untuk keselamatan atau pengasihan dan lain sebagainya, tentunya dengan diniati bahwasanya apa yang kita baca tadi diniati dengan mengisi benda ini untuk pengasihan atau untuk keselamatan diri. Nah, setelah membaca 4 ayat tadi ditambah dengan bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim sebanyak 313 kali. Setelah doa asma Bismillahilladzi selesai dibaca 313 kali tadi, sama kita tiupkan ke benda yang mau akan kita isi, yaitu sebanyak 3 kali tiupan. Setelah selesai membaca asma Bismillahilladzi tadi, ditambahi dengan membaca Salamun qaulam mir rabbir rahim, Salamun qaulam mir rabbir rahim, itu sebanyak 200 kali. Setelah selesai membaca 200 kali, seperti yang pertama tadi, ditiupkan ke benda yang sudah kita persiapkan, ya, ditiup 3 kali. Nah, setelah selesai semua rangkaian tadi, bisa sampai ulangi atau diulangi sampai 2-3 hari, itu juga boleh. Itu menurut kadar energi yang diberikan itu lebih lama akan jauh lebih bagus. Dan biasanya saya itu kalau mengasmai suatu benda itu maksimal sampai 7 hari, minimalnya itu 3 hari 3 malam, baru benda yang sudah kita asma tadi kita berikan kepada seseorang yang minta bantuan atau minta tolong untuk diisi energi kekuatan daripada doa-doa tadi yang tujuannya untuk keselamatan dan benteng diri. Nah, selanjutnya kalau sudah itu dilakukan tata cara yang di awal tadi sampai terakhir, maka benda yang sudah diasma tadi disabut dengan wewangian yang tidak ada kandungan alkoholnya. Malam berikutnya untuk mengulangi pengisian tadi sama tata caranya, yaitu dengan diawali sholat hajat atau tahajud 2 rakaat dan sesuai urutan yang sudah saya sampaikan tadi. Insya Allah doa-doa yang sudah kalian baca tadi atau yang sudah diwiridkan tadi dengan niatan untuk memasukkan energi ke dalam suatu benda tadi, dalam beberapa waktu, ya, entah itu 3 hari, entah itu 7 hari atau 5 hari, maka benda itu sudah terisi dengan kekuatan daripada energi doa yang Anda baca. Insya Allah orang yang membawa atau memegang suatu benda yang sudah diisi tadi dengan tujuan apa, itu ada energi atau kekuatannya. Itu teman-teman sedikit penjelasan
bagaimana tata cara kita untuk mengisi suatu benda, baik itu benda batu akik dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dilakukan, diamalkan, dan selamat untuk mencoba. Insya Allah apa yang sudah saya sampaikan ini pernah saya jalankan dan mempunyai hasil yang maksimal. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini sedikit pengetahuan dan amalan yang pernah saya dapat bisa Anda jalankan dan bermanfaat bagi Anda sekalian. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.